Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah 2 hari tidak ada rema karena kondisi fisik saya yang harus memaksa untuk istirahat, kita kembali bertemu dalam acara rema, renungan malam. Renungan malam ini saya buat judul mudik. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu ada perdebatan hangat di tengah masyarakat tentang istilah mudik dan pulang kampung. Bagi sebagian orang, keduanya memiliki makna yang sama, tetapi bagi yang lain termasuk presiden kita, keduanya berbeda. Mudik adalah masa kita kembali untuk sementara ke tempat asal setelah beberapa lama pergi merantau. Mudik dengan kata lain adalah pulang kampung sementara. Maka seperti biasa kita lihat dalam bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan sekarang, masa Natal dan Tahun Baru, arus mudik akan diikuti oleh arus balik, yakni masa kembali ke tempat hidup sehari-hari. Tempat di mana kita mencari nafkah dan hidup bersama dengan keluarga. Maka masa mudik bukanlah masa di mana kita kembali ke tempat asal dan menetap di sana. Akan tetapi hanya tanda kutip singgah sejenak menikmati ulang suasana rumah, desa yang dulu pernah dijalani sehari-hari sebelum menjadi dewasa dan meninggalkannya untuk mencari hidup, memulai hidup yang baru. Bapak Ibu, bisakah mudik dimaknai bukan lagi soal kembali ke tempat asal? Saya kira bisa saja. Sebab dalam mudik kita juga dibawa kembali pada suasana dan relasi di masa lalu. Mengenang kembali masa kecil dengan sanak saudara, teman sebaya dan teman sekampung. Kerap juga masa mudik dipakai untuk mengulang peristiwa yang dulu sering dijalani. Misalnya makan bersama dengan semua unsur keluarga, makan bersama di desa, di sawah sambil menikmati makanan khas desa, bermain di pinggir sungai, dan lain sebagainya. Masa mudik menjadi masa di mana kita menikmati kembali apa yang dulu kita jalani. Berbicara tentang masa mudik ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, adakah hubungan mudik ini dengan yang kita hadapi di gereja saat COVID-19 ini melanda? Adakah pengalaman yang kita jalani saat ini beribadah di rumah-rumah adalah bagian dari pengalaman umat percaya di masa lalu? Untuk itu saya mengajak kita merenungkan 2 ayat berikut ini, yaitu yang pertama dari Perjanjian Lama, Keluaran 12 ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Ayat ini berbicara tentang teknis pelaksanaan perayaan Paskah di masa Perjanjian Lama yang dilakukan per keluarga atau bersama tetangga terdekat jika jumlah keluarga itu terlalu kecil. Dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca kisah para rasul 2:46. Berkumpul di rumah-rumah, mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula pun sering bertemu, memecahkan roti dan memuji Tuhan bersama-sama di rumah-rumah. Pendeta Anwar Chen dalam tulisannya yang berjudul Domba Paskah dan Isolasi 14 Hari Lawan COVID-19 yang juga telah saya share di grup WA kita pada akhir Maret yang lalu tentang kedua ayat ini, mengatakan bahwa ini menunjukkan pengalaman umat Allah dalam penyembahan kepada Allah awalnya dilakukan di rumah-rumah, dalam keluarga dan komunitas kecil. Meski konteksnya berbeda, menurut beliau ada kesejajaran yang menarik untuk disimak bagaimana dulu umat percaya merayakan karya Tuhan dalam hidupnya melalui ibadah keluarga dengan yang kita alami di masa-masa sulit saat ini. Di masa sulit karena COVID-19 ini, kita pun tanda kutip dipaksa untuk melakukan ibadah tidak secara berkerumun di gereja, tetapi dalam unit yang terbatas, bahkan terkecil di rumah masing-masing. Kita diajak kembali pada pengalaman umat percaya di masa awal. Beberapa keluarga yang terlalu kecil bergabung dengan tetangga atau kerabat, mengembalikan kita pada masa pengalaman bangsa Israel merayakan Paskah. Ada pula yang kebaktian berpindah-pindah dari rumah ke rumah dalam satu keluarga yang lebih besar. Dalam bahasa Batak, satu opu.
Yang saya ketahui misalnya dari foto-foto yang dikirimkan di WhatsApp grup kita adalah keluarga Poparan, Opulabas Pasaribu, dan Opuramot yang berpindah-pindah setiap kebaktian. Semua ini mengembalikan kita pada pengalaman jemaat mula-mula dalam perjanjian baru. Jika jemaat mula-mula dalam perjanjian baru ketika bertemu beribadah di rumah-rumah, mereka memecahkan roti. Dalam artian melakukan perjamuan kudus, saat ini kita menikmati itu dengan menghayati makna sosial perjamuan kudus, memecahkan roti dan berbagi apa yang ada pada kita dengan orang yang membutuhkan. Bukankah secara sederhana ini bisa kita lihat dan sebut sebagai tanda kutip masa mudik kita? Mengalami kembali ibadah di rumah masing-masing dan dalam komunitas kecil, baik dengan kerabat maupun dengan para sahabat dalam sukacita dan tentu tidak dalam keadaan murung. Orang yang dulunya karena terlalu sibuk dalam pekerjaan tidak pernah ikut ibadah sektor dan ibadah minggu, kini bersama dengan keluarga, mulai dari orang tua sampai pada balita, bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selain itu, relasi keluarga pun bisa kita tata ulang. Dulu saat semua sibuk bekerja, tidak ada waktu cukup untuk menikmati relasi yang hangat dengan keluarga. Kini kita bisa memiliki waktu cukup untuk menikmati relasi yang hangat dengan keluarga. Itu sebabnya minggu yang lalu menanggapi permintaan beberapa warga jemaat dan juga penatua agar kita melaksanakan kembali ibadah minggu di gereja. Saya meresponnya dengan menyebut agar kita bersabar dulu. Saya menyadari dan turut merasakan kerinduan itu. Akan tetapi belum tiba waktunya. Mari kita menikmati tanda kutip masa mudik kita ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, sambil melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya, apakah Anda menikmati masa mudik ini dengan sukacita atau justru dengan penuh sungguh-sungguh? Apakah Anda menikmati masa mudik ini dengan menata ulang relasi dengan keluarga dan sesama? Menata ulang relasi dengan Tuhan secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga? Ingat dan yakinlah, masa ini adalah masa mudik kita. Maka pasti akan ada masa balik yang akan membawa kita kembali pada kondisi normal di mana kita hidup selama ini dan tentu dengan semangat dan harapan yang baru. Kondisi ini tidak selamanya akan, tetapi kita hanya sedang singgah sejenak menikmati kembali karya Allah yang telah menebus kita dalam unit terkecil, yakni keluarga kita. Selamat menikmati masa mudik, menata relasi dengan kerabat, dengan Tuhan dan sesama, sambil menanti masa balik dalam sukacita dan penuh harapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita kini dan di sini. Amin.